Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Novitasari, NIM 23, bersama rekan saya Nabila Inayah Rahmatika, NIM 21, akan mempresentasikan tugas metodologi studi fikih yang membahas tentang 1. Pluralitas pendapat dan mazhab dalam fikih. 2. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat. 3. Sebab-sebab munculnya mazhab fikih. 4. Macam-macam mazhab dalam fikih. Pluralitas pendapat dan mazhab dalam fikih. Pluralitas pendapat adalah suatu paham atau pandangan hidup yang mengakui dan menerima keanekaragaman pendapat dalam suatu kelompok masyarakat. Mazhab dalam fikih adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama yang terdapat 4 mazhab besar yang diakui oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang telah mempengaruhi perkembangan Islam. Adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, yaitu karena adanya 1. Perbedaan mengenai sahih dan tidaknya nas. 2. Perbedaan dalam memahami nas. 3. Perbedaan dalam menggabungkan dan mengunggulkan nas-nas yang saling bertentangan. 4. Perbedaan dalam kaidah-kaidah usul sebagai sumber istinbat. 5. Perbedaan dalam perbendaharaan hadis. 6. Perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Yang ketiga adalah sebab-sebab munculnya mazhab dalam fikih. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sebagian dari para sahabatnya pergi ke beberapa wilayah atau negeri dengan maksud untuk menyiarkan agama Islam. Para tabi'in yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda yang telah menerima hadis dari para sahabat tersebut, mereka menyampaikan pula kepada tabi'in yang tinggal di wilayah yang berbeda-beda pula, seperti golongan tabi'in Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali yang tempat tinggalnya berbeda-beda. Dengan demikian, hadis yang sampai pada Imam Maliki belum tentu sampai kepada Imam Hanafi. Begitu pula sebaliknya. Hadis yang sampai pada imam-imam tersebut juga belum tentu sampai kepada Imam Syafi'i atau Imam Hambali. Oleh karena itu, masing-masing imam hanya bisa mencatat hadis-hadis yang sampai kepadanya, dan dia beramal serta berfatwa dengan hadis-hadis yang diterimanya saja. Nah, materi selanjutnya yaitu macam-macam mazhab dalam fikih. Dalam Islam terdapat beberapa mazhab besar, namun yang populer hanyalah 4 mazhab besar yang telah diakui oleh golongan Al-Sunnah wal Jamaah dan telah memenuhi persyaratan mujtahid. Hal itu dikarenakan ilmu, amal, dan akhlak yang dimiliki oleh mereka. Maka, para ahli fikih menfatwakan bagi umat Islam wajib mengikuti salah satu mazhab tersebut. Nah, 4 mazhab besar diantaranya 1. Mazhab Hanafi, 2. Mazhab Syafi'i, 3. Mazhab Maliki, dan 4. Mazhab Hambali. Berikut akan dijelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, mazhab Hanafi didirikan oleh Imam Abu Hanafi dengan nama lengkap Imam Abu Hanifah Al-Nu'man bin Tsabit. Beliau hidup di tahun 703 hingga 767 Masehi. Metode pengajaran yaitu berprinsip syura atau musyawarah. Ia memberikan problem hukum kepada murid-muridnya untuk dibahas dan didiskusikan untuk mencari hipotesis dan mencari solusi-solusinya. Karena mengarah pada fikih hipotesis yang sering mengedepankan sebuah persoalan lewat pertanyaan. Sumber hukum, Al-Quran, Sunnah, ijma' sahabat, pendapat sahabat pribadi, qiyas,
istihsan urf. Mazhab Hanafi digunakan umat Islam di Pakistan, India, Cina, Turki, dan sekitarnya. Mazhab ini juga dikenal mazhab ahli qiyas atau akal karena hadis yang sampai ke irat sedikit sehingga banyak menggunakan qiyas. Nah, mazhab ini lahir di Kufah, Irak. Selanjutnya, mazhab Syafi'i. Didirikan oleh Imam Syafi'i dengan nama lengkap Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau hidup di tahun 769 hingga 820 Masehi. Metode pengajarannya, Imam Syafi'i mengkombinasikan mazhab Maliki dan mazhab Hanafi dan menciptakan mazhab baru yang ditekan pada murid-muridnya dalam buku yang dinamakan Al-Hujjah atau Bukti. Sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat sahabat pribadi, qiyas, dan istishab. Mazhab Syafi'i mayoritas dipakai umat Islam di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan sekitarnya. Mazhab ini lahir di Mesir dan berkembang ke beberapa negara. Selanjutnya, mazhab Maliki didirikan oleh Imam Malik dengan nama lengkapnya Al-Imam Maliki bin Anas Al-Ashbani. Beliau hidup di tahun 717 hingga 801 Masehi. Metode pengajaran. Imam Malik menjelaskan kepada murid-muridnya kitab Al-Muwatta sebagai mazhabnya, namun ia akan selalu menambahkan di dalamnya ketika ada informasi baru yang sampai kepadanya. Sumber hukum Al-Quran, Sunnah, praktik masyarakat Madinah, Ijma', pendapat sahabat pribadi, qiyas, tradisi masyarakat Madinah, istislah atau kemaslahatan, urf atau tradisi. Mazhab Maliki digunakan umat Islam di Afrika Utara, khususnya Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Spanyol. Dikenal dengan mazhab ahli hadis karena Imam Malik mengutamakan ahli Madinah daripada khobaril wahid atau hadis yang diriwayatkan oleh perorangan. Karena bagi beliau mustahil ahli Madinah atau masyarakat Madinah akan berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perbuatan Rasulullah SAW. Beliau lebih banyak menitik beratkan hadis, karena menurut beliau perbuatan ahli Madinah termasuk hadis mutawatir. Nah, mazhab ini lahir di Madinah dan berkembang hingga ke Maroko. Selanjutnya, mazhab Hambali didirikan oleh Imam Ahmad atau dengan nama lengkapnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani. Beliau hidup di tahun 778 hingga 855 Masehi. Metode pengajaran, perhatian pertama Imam Ahmad adalah pengumpulan, periwayatan, dan interpretasi hadis. Metode pengajaran melalui pendiktean hadis-hadis baru dari koleksi lengkapnya yang dikenal sebagai Al-Musnad, yang memuat lebih dari 3.000 hadis, dan juga berdasarkan berbagai pendapat dari sahabat berkaitan dengan interpretasi mereka. Sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma', pendapat sahabat pribadi, qiyas, hadis dhaif. Nah, mazhab Hambali paling banyak digunakan di Saudi Arabia dan menjadi mazhab resminya. Menurut Imam Ahmad, hadis dhaif dapat digunakan untuk perbuatan yang afdol atau fadailul akmal, bukan untuk menentukan hukum. Beliau tidak mengaku adanya ijma' setelah sahabat karena ulama
sangat banyak dan tersebar luas. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.